di mal ataupun di daerah-daerah wisata. Nah, kalau kita lihat trennya, karena dalam situasi seperti ini yang harus kita lihat adalah tren. Nah, trennya itu kalau kita lihat dari PMI Manufaktur Indonesia atau Purchase Manager Index, itu kita sudah terjadi kenaikan dari bulan Maret yang terendah 27,5, kemudian di Mei 29 sudah ketemu. Nah, ini program baru difinalkan, tetapi jangka pendek adalah mereka yang terkena dampak PHK, data kemarin yang diupdate oleh Kementerian Tenaga Kerja sebanyak 2,1 juta, ini diselesaikan melalui kartu prakerja lebih dahulu. Jadi prioritasnya itu baru tahap keduanya adalah program lanjutan. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Menko. Ini teman-teman yang di Zoom belum bisa. Ini teman-teman yang dari sini ada yang masih nanya lagi, yang dari stasiun TV. Nggak ada. Baik. Dan juga terkait dengan logam mulia perhiasan, salah satu andalan ekspor kita juga terkait dengan perhiasan, juga terkait dengan komponen kendaraan, barang karet, alas kaki, mesin dan peralatan mekanis, dan packaging ataupun kertas. Nah, di sini kita melihat bahwa recovery-nya China dan juga terjadinya trade war antara Amerika dan China juga memberikan efek positif, di mana ekspor kita terukit ke atas, dan tentu ini yang menjadi dorongan untuk ke depan. Dan kita juga lihat dari sektor CPO misalnya harganya sudah di atas 600, jadi ini sudah mulai kuat kembali. Nah, selain itu pemerintah sudah mengambil beberapa langkah itu terkait dengan komite kebijakan yang Bapak Presiden kemarin bentuk. Nah, kuncinya adalah ini untuk mengendalikan gas dan rem, di mana gas dan rem itu menjadi penting, dan tentu di antara gas dan rem ini adalah faktor kesehatan, tenaga kesehatan, dan vaksin. Vaksin ini sedang dipersiapkan untuk produksi oleh Bio Farma, dan pemerintah juga akan mengalokasikan anggaran baik di tahun 2020 maupun 2021, dan beberapa perusahaan sudah dalam tanda petik berada dalam jalur clinical trial ketiga maupun kedua, baik yang bekerjasama dengan Sinovac, Genexin, Sinopharm, kemudian CEPI yang terkait dengan Oxford dan yang lain. Kemudian terkait dengan gas yang harus didorong adalah terkait dengan jaring pengaman sosial, jaring pengaman sektor real, dan sumber-sumber pendanaan. Terjadi kenaikan, maka tentu ekonominya yang akan mengalami penurunan. Sehingga inilah yang perlu dilakukan agar program-program itu bisa dilaksanakan agar perekonomian itu yang merupakan kerja yang diperlukan masyarakat untuk mencari mata pencaharian untuk hidup bisa terus didorong, sambil program pelayanan kesehatan terus dijaga. Apalagi kita akan menghadapi pemilu kada di bulan Desember, dan pemilu kada itu sendiri akan menjadi faktor pengungkit juga, karena nanti dana yang beredar untuk pemilu kada sekitar untuk penyelenggaraan 24 triliun, dan mungkin dana yang akan dikeluarkan oleh para calon bupati, wali kota, gubernur itu bisa sekitar minimal 10 triliun sendiri, sehingga pada saat pemilu kada kemungkinan 34 sampai 35 triliun dana beredar. Itu tentu akan meningkatkan konsumsi, terutama untuk alat-alat ataupun alat peraga bagi para calon, termasuk diantaranya masker, hand sanitizer, dan alat-alat kesehatan lain. Nah, kalau kita lihat pemerintah sudah mendorong program pemulihan ekonomi, dan ini dalam beberapa rapat sudah disampaikan bahwa yang utama adalah baik dari berbagai program di kesehatan, perlindungan sosial, kemudian juga insentif usaha, ini didorong untuk ekonomi di sektor dunia usaha
yaitu yang pertama penempatan dana pada bank umum dan mitra dalam rangka PEN, dana yang sudah ditempatkan di Himbara itu 30 triliun dan sudah disalurkan 43,17 triliun. Nah, kemudian juga untuk pembangunan daerah sudah ditempatkan 11,5 triliun dan 5 sudah ditandatangani, 2 di dalam tahap evaluasi. Kemudian untuk kredit padat karya sendiri nilai penjaminannya cukup untuk pengembangan 100 triliun. Jadi ini fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah, ini untuk sektor pariwisata, elektronik, otomotif, furniture, tekstil, produk tekstil, dan usaha yang lain yang memenuhi kriteria. Dan ini melibatkan perbankan, bukan hanya Himbara tetapi juga Perbanas. Jadi kita lihat Perbanas, Himbara, BPD itu sudah diberikan penjaminan sehingga mereka mempunyai likuiditas untuk menyalurkan program-program pemerintah. Nah, khusus bagi penerima KUR, ini subsidi sudah dinikmati oleh 5,8 juta debitur dengan baki debitnya sudah 110,13 triliun. Kemudian penundaan angsuran pokok sudah 1,38 juta debitur dengan baki debitnya 38,2, dan relaksasi KUR perpanjangan waktu sudah diterima oleh 1,376 juta debitur dengan baki debit 37,2 triliun. Dan kemudian tentu relaksasi lain diberikan terutama bagi mereka juga yang jumlah loannya kurang dari 10 juta, dan pemerintah sedang mempersiapkan beberapa program lain yang tentu dalam waktu dekat, termasuk bantuan modal kerja kepada usaha yang ditargetkan kepada 12 juta penerima, sekarang sedang disiapkan oleh Kementerian Koperasi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di bulan Mei kemarin jatuh dalam demand-nya jatuh minus 82%. Nah, bulan Juni ini mulai turun ke minus 54%, jadi sudah mulai ada kenaikan. Demikian juga dengan penjualan retail di akhir Juni itu sudah ada naik minus 14,4. Kemudian juga dari consumer index, keyakinan konsumen itu menjadi 83,8, dan survei kegiatan dunia usaha juga sudah mulai positif dari minus 13 ke minus 5. Sehingga yang diharapkan dan oleh pemerintah adalah bahwa ada keyakinan bahwa ini akan recover-nya dalam bentuk shape yang pembalikan, sehingga kuartal kedua ini betul-betul sebagai bottom daripada perekonomian di Indonesia. Nah, kita bisa melihat berapa dalam dan berapa jauh dampak terhadap sektor real. Nah, kalau kita lihat proksi yang ada di capital market, ini kita lihat di sektor keuangan, beberapa emiten juga masih membukukan keuntungan, dan keuntungannya dibandingkan semester ke semester tahun lalu relatif ada kenaikan, berarti ada pertumbuhan, ada perbaikan. Kemudian ada sektor telco, telekomunikasi, karena memang telkom itu menjadi salah satu digitalisasi dalam masa pandemik. Kita lihat pertumbuhannya masih positif di sektor telco. Demikian di sektor konsumer maupun farmasi, ini kita lihat mereka membukukan keuntungan lebih di semester 1. Demikian pula di sektor retail tertentu. Jadi artinya walaupun terjadi penurunan di kuartal kedua tadi, namun sektor-sektor real masih mempunyai resilience ataupun daya tahan untuk tetap beroperasi secara positif, dan tentu ini tercermin juga dari indeks yang sudah kembali ke level 5.000-an. Kemudian kalau kita lihat dari segi agregat demand, itu kita lihat bahwa inflasi inti sudah terjadi kenaikan dari 0,02 menjadi 0,16. Artinya memang sudah terjadi kenaikan inflasi, berarti sudah ada demand yang muncul. Nah, kemudian kita lihat juga dari sektor per sektor, cuma kita lihat dari sektor ekspornya. Nah, kita melihat antara Mei dan Juni sudah terjadi
kenaikan, dan kita melihat dari beberapa sektor yang kemarin mengalami penurunan di bulan April. Memang kalau kita lihat dari indikator merah, itu di bulan April itu relatif yang terdalam di April dan Mei. Dan kalau kita lihat masuk Indonesia di kuartal 2 itu memang minus 5,32, dan kalau kita bandingkan negara lain, misalnya Indonesia di kuartal pertama masih positif 2,97, dan di kuartal kedua minus 5,32. Amerika sendiri di kuartal kedua ini minus 9,5. China sudah positif, namun di kuartal pertama dia minus 6,8. Jadi memang pertaruhannya bagi Indonesia adalah bagaimana kita di kuartal ketiga ini terjadi recovery ataupun pembalikan, karena ini adalah survei bulan April, Mei, dan Juni. Memang pada saat bulan Maret dan April itu adalah puncak daripada pandemi COVID ini, terutama dari segi perekonomian. Nah, negara lain seperti di Eropa itu malah turun lebih dalam lagi, dari minus 3 di kuartal pertama menjadi minus 15 di kuartal kedua ini. Demikian pula negara seperti Prancis minus 19, negara ASEAN lain seperti Singapura sudah minus 12, kemudian bahkan Meksiko minus 18,9. Artinya di antara peer country ini Indonesia masih relatif tidak sedalam yang lain. Namun tentu kita berharap ada efek perbaikan daripada perekonomian global melalui baik itu Cina maupun negara lain yang recover terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia 2020-2021 dari berbagai studi, berbagai institusi, ini diperkirakan perekonomian global itu terkontraksi antara di tahun ini minus 6 sampai minus 7,6, sedangkan Indonesia berada dalam range minus 3,9, sedangkan pemerintah memprediksi bahwa berdasarkan APBN mulai dari 0,5 sampai dengan 1%. Nah, tentu kalau kita lihat di tahun 2021 itu beberapa negara berada dalam jalur positif, atau hampir seluruh negara berdasarkan survei baik itu lembaga institusi ADB, OECD, World Bank, dan IMF ataupun World Economic Forum. Itu di tahun 2021 hampir seluruh negara itu masuk di dalam jalur positif. Artinya kita melihat bahwa dunia optimistik bahwa pandemi COVID ini bisa ada jalan keluarnya, di mana tentu jalan keluarnya salah satunya adalah dengan ditemukannya ataupun diproduksinya vaksin, dan tentu perekonomiannya bisa dipulihkan kembali atau melalui transformasi. Nah, bagi Indonesia sendiri dari berbagai sektor itu kelihatan dari segi beberapa sektor yang masih positif, antara lain di Infocom, kemudian utility, pengadaan air, kemudian di kesehatan, di real estate, kemudian pertanian, kemudian jasa pendidikan, keuangan, itu masih relatif positif. Jangan lupa subscribe ya.